Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Google Center, kali ini saya ingin sharing mengenai apakah surat perjanjian yang tanpa dibubuhi suatu materai, apakah perjanjiannya itu sah atau tidak. Nah, video kali ini tentu akan mengulas mengenai fungsi dari materai dan apakah selama ini dalam Anda membuat surat-surat perjanjian tanpa dibubuhi materai atau hal lainnya, apakah sudah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku sah atau tidaknya. Nah, untuk lebih jelas jangan lupa Anda saksikan video ini sampai habis. Ya, yang pertama teman-teman mengenai fungsi dari penggunaan materai itu sendiri. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 bahwa materai merupakan bea atau pajak terhadap suatu dokumen yang memerlukan pembuktian nantinya pada saat Anda berperkara atau proses di pengadilan nantinya. Jadi mengenai surat perjanjian atau surat kesepakatan dokumen lainnya itu memerlukan atau perlu dibubuhi materai sebagai pajak administrasi ke negara tentunya mengenai perbuatan hukum yang pernah Anda lakukan dalam hal kesepakatan, kemudian menceritakan tentang sesuatu kondisi pada saat kesepakatan itu dilakukan. Jadi tentunya untuk penggunaan materai itu sangat diperlukan dalam Anda membuat suatu perjanjian, khususnya perjanjian di bawah tangan tentunya. Nah, karena apa? Karena dengan pada saat Anda suatu terjadi perkara ya atau sengketa hukum, pada saat Anda mengajukan alat bukti termasuk surat dokumen-dokumen lainnya pada saat didaftarkan gugatan itu ke pengadilan, tentu syaratnya itu harus ada pembayaran atau ada bubuhi materai di perjanjian itu tentunya. Sana itu merupakan salah satu dari syarat pengajuan suatu dokumen pembuktian terhadap pengadilan. Jadi saya sarankan pastikan setiap Anda membuat kwitansi atau Anda membuat perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa dan perjanjian lainnya, diupayakan Anda menandatangani para pihaknya di atas materai seperti itu. Mengenai yang kedua, mengenai surat perjanjian yang dibuat tanpa adanya materai, apakah itu sah atau tidak? Nah, tentunya sebelum saya menjawab perlu diketahui bahwa bunyi pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 menyatakan adanya syarat perjanjian sahnya. Seperti apa syarat sah perjanjian? Yang pertama, adanya kesepakatan antar pihak. Nah, kesepakatan antar pihak ini tentu didasari tidak adanya paksaan daripada pihak manapun, kemudian tidak ada unsur penipuan tentunya dalam membuat suatu perjanjian. Jadi kedua belah pihak dipastikan adanya kesepakatan yang ingin dijanjikan seperti apa. Dan ini merupakan syarat dari syarat subjektif. Oke. Nah, yang kedua untuk syarat subjektif sendiri adalah harus cakap hukum. Nah, yang dimaksud dengan cakap hukum di sini adalah orang tersebut itu pada saat melakukan perjanjian atau kesepakatan itu usianya harus dewasa ya, tidak bisa usia di bawah umur ya atau belum dewasa, itu tidak bisa, atau dalam hal pengampuan ya. Jadi harus cakap hukum itu sehat jasmani dan rohani tentunya. Jadi seperti itu, jika memang tidak memenuhi syarat tersebut maka otomatis perjanjian akan batal ya. Kemudian yang ketiga ada syarat objektif. Nah, syarat objektif ini merupakan adanya sesuatu hal yang diperjanjikan. Contohnya dalam setiap urusan atau perkara, tentunya itu adanya yang diperjanjikan, misalkan perjanjian jual beli, mengatur tentang kapan pembayarannya, kapan kalau tidak diangsur dendanya berapa, misalkan untuk kredit pinjaman ya. Jadi ada poin-poin yang disepakati tentunya. Ya, jadi itu harus ada sesuatu hal yang diperjanjikan, bagaimana cara bayarnya, pengembaliannya seperti apa, dan jika tidak bayar hukuman atau sanksi seperti apa. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat, syarat objektif juga, yaitu karena suatu sebab yang halal atau yang dibenarkan oleh undang-undang. Artinya, jika kita mengadakan suatu perjanjian, tentunya kita harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku, tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan dan sebagainya. Yang intinya adalah yang disepakati sama-sama sesuai benar apa adanya karena sebab sesuatu yang halal tentunya yang disetujui oleh aturan yang ada umumnya. Jadi seperti itu ya, itu adalah 4 syarat sah
syaratnya perjanjian yang harus dipenuhi. Jika salah satu tidak memenuhi, maka itu tidak sah, teman-teman. Oke teman-teman, di tahap kesimpulan tentunya, jadi seperti apa, apakah perjanjian yang tanpa dibubuhi materai itu sah atau tidak? Nah, di sini saya akan menjawab bahwasanya suatu dokumen surat perjanjian yang tanpa dibubuhi materai, syaratnya perbuatannya itu tetap sah tentunya. Hanya saja pada saat nanti misalkan ini menjadi perkara di pengadilan, pada saat Anda mengajukan surat-surat itu sebagai alat bukti, tentu harus ada bea materai atau bayar pajak. Nah, sementara perjanjian yang Anda lakukan itu belum sempat nih dimateraikan, tapi Anda sudah tanda tangan misalkan. Nah, tentu nanti dari pengadilan akan ada sanksi administratif berupa harus membayar 200% bea materainya tentunya. Paling hanya itu saja. Jadi ketika Anda ada perkara, ada sengketa, tetap alat bukti itu tetap bisa diajukan. Hanya saja kalau belum sempat dimateraikan, Anda akan membayar sanksi materai saja. Jadi tetap tanpa materai, perjanjian yang Anda lakukan selama ini tetap sah selama tidak melanggar dari 4 syarat sahnya perjanjian ya, dari KUHP 1320 tentunya yang tadi saya sudah sampaikan, teman-teman. Jadi itu saja informasi yang saya sampaikan secara umum, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, Anda bisa isi kolom komentar, saya akan bantu mengenai informasi hal-hal saja yang berhubungan, apa saja yang berhubungan dengan hukum tentunya, baik itu data, pidana, dan sebagainya. Insya Allah saya bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.